Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langka Padane di rumah? Sore hari ini masak apa nih pemirsa? Sudah menjelang berbuka puasa, pastinya ini waktu yang ditunggu-tunggu ya. Sambil menunggu saat berbuka puasa, pastikan Anda terus standby di RCTV karena selama 30 menit ke depan kita akan ada kajian seperti biasanya, itu kajian tajwid dan juga kajian tafsir. Persembahan dari Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji dari Basnas Kabupaten Cirebon. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu cerita tentang Putra Adam, keikhlasan dalam beramal, merujuk pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 31 pemirsa. Dan seperti biasanya di sini sudah hadir qori-qoriah yang akan menemani kita, dan sore hari ini spesial ada 3 qoriah cantik. Selamat datang adik-adik, terima kasih sudah hadir di sini dan juga ditemani oleh guru-guru kita. Langsung saja saya sapa, sudah ada Kang Haji Muhaddisir Rifai. Assalamualaikum Kang Hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Semangat terus. Tetap semangat untuk syiar Al-Qur'annya ya. Baik, terima kasih Kang Hadis, dan di ujung sana sudah ada Kang Sigit Nur Hendi. Assalamualaikum Kang Sigit. Dengan ciri khas blangkonnya ya, menambah kegagahannya. Baik, sudah siap untuk syiar sore hari ini? Pastinya sudah siap ya. Dan pemirsa, kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 31. Namun karena ini ayatnya panjang dan banyak pemirsa, jadi kita hanya akan bacakan 2 ayat, di ayat 27 dan 28. Silakan Kang Hadis. Terima kasih, Marida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما
هدي إليك لأقتلك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, pemirsa RCTV Langka Padane yang ada di rumah, silahkan buka kembali Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Di sana pada ayat 28 ada ayat yang berbunyi laim basabta. Nah, ini berkenaan dengan hukum idgham. Makanya tema hari ini kita membahas hukum tajwidnya adalah hukum tajwid tentang idgham. Jadi idghamnya 2 huruf, ya. Bukan idgham seperti idghamnya nun sukun dan tanwin ya. Ini selain idghamnya hukum nun sukun dan tanwin. Ada 3 macam idgham. Ada idgham mutamathilain, ada mutajanisain, dan ada idgham mutaqaribain. Nah, kalau mutamathilain sudah jelas dan mudah sekali. Pokoknya kalau ada 2 huruf yang ketemu, di mana salah satu hurufnya ya, itu sukun. Nah, dan yang sukun itu pasti yang pertama. Ya. Yang sukun pasti yang pertama. Kemudian ketemu dengan huruf yang sama, maka ini disebut dengan idgham mutamathilain. Nah, contohnya seperti ba ketemu ba, ya. Kemudian dal ketemu dal. Tetapi tidak mim ketemu mim ya. Kalau mim ketemu mim ada hukum sendiri ya. Karena itu termasuk ahkamul mim ya. Jadi selain mim dengan mim, lam ketemu lam juga sama. Itu namanya idgham mutamathilain. Kemudian yang kedua adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ini bertemunya 2 huruf yang sama makhraj, tetapi sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda. Makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Seperti ta dengan ko, kemudian ko dengan ta. Jadi ada yang ada kebalikannya ya. Ta dengan ko dan ko dengan ta. Kemudian ada ta ketemu dengan dal. Ada juga dal ketemu dengan ta. Jadi kalau ada yang lawannya bolak-balik itu berarti namanya idghamnya mutajanisain. Ciri-cirinya begitu saja Mbak Rida, gampang ya. Jadi kalau tadi hurufnya sama, nah yang kedua yang mutajanisain itu kalau dal ketemu ta. Kalau ta ketemu dal ada enggak? Misal ya ini. Sin ketemu lam, lam ketemu sin ada enggak? Gitu. Kalau ada bolak-balik seperti itu berarti itu mutajanisain. Nah, tetapi memang sangat sedikit ya. Untuk idgham mutajanisain ini sangat sedikit karena hanya ta ketemu ko, dal ketemu ta, berarti kebalikannya. Kemudian ta ketemu ta ketemu ko dan ko ketemu ta. Ya. Jadi qalat qaifah, ya. Lain basabta. Dan yang kedua yang terakhir, yang ketiga itu adalah idgham mutaqaribain. Kalau idgham mutaqaribain ini bertemunya 2 huruf yang berdekatan. Makhrajnya ini berdekatan. Qaf dengan kaf berdekatan, lam dengan ro makhrajnya berdekatan, ba dengan mim berdekatan, zal dengan gha juga berdekatan, fa dengan dal. Ya.
Itu ya Mbak Rida. Jadi 3 hukum idgham ini harus kita perhatikan karena di dalam Al-Quran banyak sekali. Terima kasih, itu saja. Wow, idgham juga banyak jenisnya ya pemirsa ya. Dan Anda sudah mencatat pemirsa, apakah Anda sudah paham? Pastinya terus ikuti terus kajian tajwid ini setiap sore menjelang berbuka puasa. Dan kita nanti akan tafsirkan surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 31 ini. Tapi sesaat lagi pemirsa setelah kita semua sama-sama berbuka puasa ya. Kita break sejenak, jangan kemana-mana. Saya pasti kembali di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Ya, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa yang baru saja mungkin gabung bersama layar RCTV Langka Padane, silahkan dibuka Al-Qur'annya karena sore hari ini kita membahas surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 31 dengan tema cerita tentang putra Adam, keikhlasan dalam beramal. Tadi kita sudah kaji tajwidnya pemirsa, berikutnya kita akan simak kajian tafsirnya. Monggo Kang Sigit. Siap, terima kasih. Baik adik-adik sekalian, di ayat ini Quran Surat Al-Maidah ayat 27 dan 28 mengisahkan tentang cerita putra Nabi Adam tentang bagaimana keikhlasan dalam beramal. Setelah Allah mengisahkan durhakan Bani Israel, maka pada ayat ini diceritakan tentang kedengkian salah satu putra Nabi Adam. Dan ini sengaja Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ini untuk mengisahkan dan diambil pelajaran dari peristiwa ini, di mana putra dari Nabi Adam ini, Qabil dan Habil ini, mereka saling permusuhan ini, dan kemudian terjadinya peristiwa pembunuhan. Nah, ini diawali dari ketika keduanya mempersembahkan untuk berkurban kepada Allah sesuatu hal yang terbaik, maka kurban yang dipersembahkan dengan penuh ikhlasan oleh salah seorang dari mereka berdua ini, yakni Habil ini diterima, dan dari yang lain yaitu Qabil tidak diterima. Maka muncul rasa kedengkian daripada Qabil ini atas kenyataan ini dan mengancam bahwa Qabil ini akan membunuh saudaranya sendiri, yakni Habil. Tetapi Habil ini memiliki jiwa yang sangat terpuji, tidak mudah untuk terpancing atau membalas dari perlakuan saudara ini. Bahkan dia mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari orang-orang yang bertakwa. Dalam riwayat Ibnu Abbas diceritakan bahwa putra Nabi Adam ini yang bernama Qabil ini mempunyai ladang pertanian, ya, dan putranya Habil ini memiliki peternakan kambing. Kemudian kedua putra ini memiliki saudara kembar perempuan. Nah, pada waktu Allah mewahyukan kepada Nabi Adam ini untuk menikahkan Qabil dengan saudaranya Habil yang perempuan. Nah, ini lebih cantik. Tetapi rupanya Qabil ini tidak terima. Maka Nabi Adam ini menyuruh putranya untuk berkurbanlah, bersedekahlah kepada Allah dengan sesuatu yang terbaik. Tetapi ternyata Qabil ini berkurban atau menyedekahkan hasil pertaniannya sesuatu hal yang buruk, yang tidak berkualitas, ya. Sedangkan Habil ini memberikan kurban atau sedekahnya berupa kambing yang paling baik. Maka kurban dari Qabil ini tidak diterima, tetapi kurban dari Habil ini yang diterima. Maka tetap Habil ini dinikahkan dengan saudara kembarnya Habil ini. Dari peristiwa ini dapat diambil pelajaran bahwa apa yang dinafkahkan seharusnya tidak sekedar untuk mengharapkan pujian orang, tetapi sanjungan, tetapi hendaklah dilakukan dengan ikhlas agar diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat lain dikatakan lan tanalul birra hatta tuhibbuna. Kita diperintahkan
untuk bersedekah dengan sesuatu yang kita cintai, dengan sesuatu yang benar-benar berkualitas. Termasuk dalam kita mengeluarkan zakat fitrah, maka keluarkanlah beras itu sesuatu yang berkualitas. Minimal apa yang kita makan. Jangan kita makan kualitasnya yang baik, sedangkan yang dikeluarkan adalah yang murah. Atau dalam hal kita memberi, kita kadang memberi kepada orang lain itu sesuatu yang sudah nggak kita selera makan, atau pakaian yang sudah nggak dipakai, yang sekiranya kita sudah nggak pakai kasih. Bukan suatu hal yang masih baru atau sesuatu hal yang masih berkualitas. Nah, inilah pelajaran di ayat ini, kita untuk memberikan sesuatu, diniatkan kepada Allah dengan sesuatu yang baik, bukan hanya sisaan atau menggunakan sesuatu yang berkualitas lah. Nah, yang kedua di ayat 28 ini adalah terjadinya peristiwa yang zalim, yakni peristiwa membunuh. Jadi Qabil ini diingatkan menggerakkan tanganmu untuk membunuh. Nah, sedangkan Habil ini tidak membalas, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Dalam peristiwa sekarang ini banyak hal orang dengan alasan sebab sesuatu hal yang sepele, yang remeh-temeh, tetapi dengan solusinya atau dengan tindakannya adalah membunuh. Ini sering terjadi. Hampir setiap hari kita saksikan orang ini dengan mudahnya melakukan tindakan yang zalim ini karena hal-hal yang sepele. Nah, padahal dalam hadisnya dikatakan bahwa jika dua orang muslim berkelahi masing-masing dengan pedangnya, kemudian yang seorang membunuh yang lain, maka keduanya baik yang membunuh maupun yang dibunuh masuk neraka. Kepada Rasul ditanyakan, yang membunuh itu telah jelas hukumnya, tetapi bagaimana yang dibunuh? Jawab Rasul adalah masuk neraka pula, karena dia pun berusaha keras untuk membunuh temannya. Jadi peristiwa zalim ini sudah terjadi di zaman Nabi Adam ini, dan sekarang ini di era yang sekarang ini orang dengan mudahnya untuk melampiaskan kekesalannya dengan cara membunuh. Padahal perbuatan ini sangat dilaknat pada agama. Ya. Pada akhir kesimpulan ayat ini adalah yang pertama, bahwa amal yang diterima itu hanya dari orang-orang yang bertakwa, tidak mengharapkan pujian. Yang pertama yang bisa ditampil. Ya. Kemudian yang kedua adalah Habil tidak akan membunuh karena takut kepada Allah. Artinya begini, kadang kita sering mendapatkan ancaman, sering mendapatkan tekanan, tetapi kadang kita juga akhirnya membalas keadaan seperti itu. Ini tidak baik, sama saja kita diperlakukan dolim oleh orang lain, nah kita juga membalas peristiwa. Nah, kita bisa ambil dari sikap Habil ini, tidak akan terpancing atau tidak akan melawan dengan membunuh karena takut kepada Allah. Kalau satunya ada yang mengalah, maka insya Allah tidak akan terjadi peristiwa saling membunuh. Dan yang terakhir adalah Habil tidak akan melawan karena takut berdosa yang mengakibatkan akan masuk. Jadi ini ada sebuah peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran bagaimana saat situasi sekarang ini orang dengan mudahnya untuk melampiaskan kekesalannya, sebagai solusi dari peristiwa ini dengan cara pada dasar perbuatan yang sangat ini semoga kita bisa terhindar daripada sifat amarah yang pertama ini, yang mudah amarah, sedikit-sedikit marah, akhirnya dilampiaskan dengan saling hasut dendam dan ini adalah dengan cara berpuasa inilah kita bisa mengendalikan hawa nafsu ini, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan zalim yang melarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin penjelasan dari dua ayat ini.
Baik, pemirsa. Jadi itu diantaranya ada makna puasa di situ ya, untuk menahan emosi kita. Dan kita sudah sampai di penghujung episode kali ini, pemirsa. Luar biasa ilmu yang kita dapatkan hari ini, tepatnya di sore menjelang berbuka puasa ya. Dan tadi kita sudah bahas surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 31. Kita akan lanjutkan lagi kajiannya besok sore, pemirsa. Kami harus pamit undur diri. Terima kasih adik-adik yang cantik-cantik. Terima kasih Kang Hadis, terima kasih Kang Sigit. Sama-sama. Dan kami harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode besok. Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh